Semua ini bermula saat aku sedang mendapat tugas dari kantor. Pas hari kedua sekitar jam 7 malam aku bermaksud keluar hotel untuk mencari makan malam. Tahu sendiri kan, kalau makan malam di hotel, selain rasanya kurang enak, juga harganya mahal. Nah, pada saat menunggu lift untuk turun tiba-tiba saja pintu lift terbuka dan kaget sekali di dalam lift ada sepasang orang yang sedang bermesraan. Mereka pun juga kaget karena tiba-tiba pintu terbuka. Dan aku tidak kalah kagetnya karena ternyata yang perempuan adalah Bu Lina, tetangga sebelah persis rumahku, sedangkan yang pria. Namun karena suasananya seperti itu, aku pura-pura sambil terburu-buru. Aku heran juga kenapa Bu Lina ada di hotel ini. Sekitar jam 9 malam aku balik hotel dan langsung menuju kamarku. Aku masih bertanya-tanya dalam hati, siapa pria yang bersama Bu Lina itu? Padahal Bu Lina itu kan istrinya Pak Sar, tetanggaku yang sering ngajak aku main catur di rumahnya. Oh ya, Pak Sar tetanggaku yang baru sekitar 2 tahunan kontrakan di sebelah rumah. Orangnya terkena stroke dan menggunakan kursi roda. Memang semenjak menjadi tetangga rumahku, dia menggunakan kursi roda. Usia Bu Lina ini sekitar 42 tahun. Orangnya cantik, anggun, tapi sekitar jam 10 malam tiba-tiba telepon di kamarku berdering. Ketika aku angkat ternyata itu dari Bu Lina. Rupanya Bu Lina tahu nomor kamarku melalui resepsionis hotel. Ternyata dia mau menemui aku di kamarku. Tak berapa lama kemudian pintu kamarku terdengar diketuk beberapa kali dan aku beranjak untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka aku lihat Bu Lina dan aku langsung persilahkan masuk ke dalam kamar. Saat itu Bu Lina kulihat mengenakan rok panjang dengan atasan kemeja lengan panjang warna putih. Dia terlihat begitu anggun dan cantik sekali. Bu Lina langsung duduk di pinggir tempat tidur dan aku duduk di kursi saling berhadapan. Aku lihat Bu Lina gelisah dari wajahnya, seperti terlihat ada sedikit ketakutan. Belum sempat aku berkata sepatah, ku tatap Bu Lina sudah berkata, "Mas, Ibu mohon apa yang tadi Mas lihat jangan disampaikan ke Pak Sar ya. Ibu mohon banget," katanya kepadaku. Sambil menatap wajahnya, aku langsung berkata, "Emang kenapa Bu?" Dia tambah gelisah dan berkata, "Itu tadi teman SMA Ibu." Yang mengantar Ibu habis jalan-jalan. Aku hanya mengangguk-anggukkan kepalaku saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini semakin membuatnya tambah gelisah. "Tolong ya Mas, Bu Lisa menghibah ke aku." Aku berpikir situasi itu mesti harus kumanfaatkan dengan baik. Langsung saja aku berkata, "Sekenanya saja. Saya tahu Ibu bohong sama saya, namun saya tidak akan bilang ke Pak Sar, asalkan Ibu mengizinkan saya untuk minta seperti yang teman Ibu dapatkan dari Ibu." Bu Lina diam, tak menjawab. Sehabis aku berkata seperti itu, Bu Lina hanya menunduk saja seolah tak punya pilihan lain. Aku kemudian berdiri menghampirinya dan kemudian duduk di sampingnya di pinggiran tempat tidur. Karena Bu Lina diam saja, maka aku berdiri lagi sambil berkata, "Kalau Ibu tidak mau, ya sudah."
tegasku kepadanya. Namun langsung dipegangnya tanganku supaya jangan pergi sambil berkata, "Jangan Mas, jangan dilaporin ke Pak Sar Mas." Aku kemudian duduk lagi di sampingnya. Lama dia tak berkata sepatah, kutap, hingga aku kemudian nekat merahinya supaya Bu Lina duduknya di sampingku. Dan kami kemudian saling pandang, melihat wajahnya yang pasrah, tak berdaya. Aku beranikan langsung mengusap lembut pipinya. Mata Bu Lina kemudian terpejam seolah tak berdaya karena tidak punya pilihan lain kecuali menuruti keinginanku. Lalu aku pandangi wajah dan dengan agak kecewa kemudian aku berkata lembut, "Terserah Bu Lina, kalau Bu Lina nggak mau." Aku kemudian berdiri seolah akan berdiri meninggalkannya, namun sesaat sebelum aku berdiri, tangan Bu Lina kembali memegang tanganku sambil berkata, "Mas, Ibu mohon banget." Aku kemudian duduk lagi dan kupandangi wajahnya tanpa berkata sepatah kata pun. Aku tahu Bu Lina sudah tak punya pilihan lagi sehingga bukannya aku menjawab apa yang dikatakannya, namun malah memegang bahunya Bu Lina. Bu Lina kulihat membuka matanya dan mata kami saling berpandangan. Sebelum sempat berkata apapun, aku langsung belai pipinya dan berkata lembut, "Maafkan saya Bu, saya sayang Ibu dan mengagumi Ibu dari dulu Bu." Sambil menatap wajahnya akhir Bu Lina mengeluarkan suaranya. Bu Lina kemudian bertanya kepadaku, "Kenapa Mas sayang sama Ibu?" Aku pun menjawab, "Apa adanya Bu Lina. Saya juga nggak tahu Bu. Tapi saya kalau melihat Ibu rasanya ingin banget bisa disayangi oleh Ibu." Jawabku jujur kepadanya. Bu Lina saat memandangi wajahku, kami saling berpandangan. Bu Lina sekarang seolah mulai bisa menerima kehadiranku. Bu Lina sesaat memandangi wajahku. Tiba-tiba aku dengar Bu Lina berkata, "Mas." Aku jawab, "Ya Bu. Ibu itu sudah tua. Apa sih enaknya dengan orang yang sudah tua seperti Ibu?" katanya. Aku tak menjawab pertanyaannya, namun malah bertanya balik, "Boleh ya Bu, saya mohon dengan sangat." Dia tak menjawab dan memandangi wajahku dengan serius. Tak lama kemudian dia mengangguk sambil berkata, "Sekali ini saja Mas," jawab Bu Lin akhirnya berkata kesabaran itu. Malam itu terjadilah awal ceritaku dengan Mas. "Nanti bagaimana ya kalau kita sudah di Jakarta?" tanya Ibu Lin. "Iya Bu, ya aku tetap ingin selalu dengan Ibu. Tapi jangan sampai ketahuan Pak Sar ya Bu." "Iya Mas, Ibu jangan mau tetap terus sama-sama Mas. Ternyata Mas Anders asik juga orangnya. Nanti kalau kita ingin ketemuan, kontak saya pas siang saya ya Bu." "Iya Mas, Ibu pasti kangen sama Mas. Saya juga pasti kangen sama Ibu." Akhirnya hubunganku dengan Bu Lina berlanjut hingga saat ini. Di akhir cerita, sehingga kami pun saling bermesraan di kamar yang begitu indah. Dan Bu Lina pun pasrah seakan-akan tidak bisa berkata apapun lagi. Karena
memang keindahan saat itu. Saat yang indah, saat romantis, saat indah. Demikianlah cerita ini